Anak yang dikutuk menjadi batu. Tulisan Ruwaida Ulfa, Iyujin. Gambar Iyujin. Suara Ruwaida Ulfa. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung nelayan di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dengan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Sang ibu bekerja sebagai pembantu dan mendapatkan upah makanan, sedangkan Malin Kundang setiap hari pergi ke laut menangkap ikan. Suatu hari, Malin Kundang ingin pergi merantau karena sudah bosan dengan kehidupannya yang miskin. Pada saat itu, ada sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di kampungnya. Malin Kundang memandang kapal tersebut sambil berpikir, "Aku mungkin bisa mengumpulkan banyak uang apabila pergi merantau." Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Tetapi, sang ibu melarang Malin Kundang pergi merantau karena beliau takut ditinggal sendirian dan khawatir apabila anaknya akan mengalami kesusahan di tanah rantau. "Anakku Malin, tanah rantau itu sangat berbahaya. Tinggal di sini sajalah bersama ibu." "Ibu, aku bisa mengumpulkan uang yang banyak apabila pergi merantau. Aku ingin mengubah nasib kita menjadi lebih baik." "Baiklah, Malin masih muda dan perlu menambah pengalaman. Pastinya ia merasa bosan tinggal di kampung kecil ini." Akhirnya, sang ibu mengizinkan Malin Kundang pergi merantau. Dan beliau juga membuatkan Malin Kundang bekal makanan yang dibungkus dengan daun pisang. "Malin, pergilah mengadu nasib ke tanah seberang. Jaga kesehatan dan wujudkan semua impianmu." "Ibu, aku berjanji akan kembali ke kampung ini apabila telah berhasil mengumpulkan banyak uang." Esok paginya, Malin Kundang berpamitan kepada ibunya dan pergi berlayar menumpang kapal besar tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu, Malin Kundang bekerja keras mengumpulkan uang dan berhasil menjadi seorang saudagar kaya. Tetapi Malin Kundang lupa untuk memberi kabar kepada ibunya. Selama itu pula, ibunya yang tinggal sendirian di kampung sangat merindukan Malin Kundang dan selalu menanti kabar anaknya. Setiap ada kapal besar berlabuh di kampungnya, ibu Malin Kundang selalu bertanya kepada nahkoda maupun awak kapal yang ada, "Apakah kalian melihat Malin? Kapankah Malin akan pulang?" Namun tidak pernah ada jawaban akan kabar anaknya. Suatu hari, nahkoda kapal yang dulu membawa Malin Kundang berlayar menyampaikan kabar bahagia kepada ibunya. "Si Malin sudah berhasil di tanah rantau dan kini menikah dengan anak gadis dari keluarga bangsawan yang kaya raya." Ibu Malin Kundang sangat bahagia mendengar kabar itu dan setiap malam berdoa agar anaknya cepat pulang. Tak lama setelah itu, di suatu hari yang cerah, ada sebuah kapal megah bersandar di pantai. Orang-orang kampung mengira kapal itu milik seorang raja dan berlarian ke pantai untuk melihatnya. Saat itu terlihat Malin Kundang yang berpakaian mewah turun dari kapal megahnya. Sang ibu merasa bahagia dan langsung berteriak keras memanggil nama anak yang selama ini dirindukannya. "Malin, anakku!" Akan tetapi, di samping Malin Kundang berdiri istrinya yang cantik jelita. Hal itu membuat Malin Kundang malu dan membuang muka saat melihat ibunya yang tua renta dan berpakaian sangat kumal. "Pergi sana, aku tidak mengenalmu." "Ini aku ibumu, Malin. Apakah kamu lupa?" "Kamu ibuku? Ibuku bukan seorang pengemis, dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu."
Orang-orang di sekitar mereka sangat terkejut, tetapi tak satu pun yang membantu Ibu Malin Kundang, dan kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Ibu Malin Kundang sangat sedih dan terduduk menangis sambil berteriak, "Malin, kenapa kamu melakukan hal itu kepada ibu? Bagaimana kamu bisa pura-pura lupa sama ibu, Nak?" Akan tetapi, Malin Kundang tetap tidak acuh dan menyuruh nahkoda kapal untuk berlayar kembali ke tengah laut. Melihat kelakuan anaknya yang telah berubah, Ibu Malin Kundang hanya bisa terduduk sendirian sambil terus beruraian air mata kesedihan. Tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap. Tak lama kemudian, hujan lebat turun disertai kilat dan petir yang menggelegar. Duar, duar. Kapal Malin Kundang di tengah laut pun terhempas badai dan hancur berkeping-keping. Malin Kundang yang masih hidup dan selamat terbawa ombak, akhirnya terdampar kembali di pantai. Akan tetapi, Malin Kundang tidak bisa menggerakkan kakinya saat berusaha bangkit. "Oh, kenapa dengan kakiku?" Malin Kundang yang masih kebingungan mencoba menggerakkan kakinya sekuat tenaga. Akan tetapi kakinya seakan menyatu dengan tanah. Dan tidak hanya itu, perlahan-lahan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan dan mengeras seperti batu. Tak berapa lama, seluruh tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu yang keras. Sang ibu yang melihat tubuh anaknya berubah menjadi batu bertambah sedih dan semakin bercucuran air mata. "Anakku, maafkan ibu yang tidak memahamimu. Sekarang ibu sudah memaafkan kelakuanmu. Kumohon, kembalilah ke rupamu semula, Nak." Akan tetapi tidak ada jawaban dari Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu itu. Sampai saat ini, sosok batu Malin Kundang yang mengingatkan kita tentang ajaran berbakti kepada orang tua bisa dijumpai di Kota Padang, Pulau Sumatera.